Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, di bawah satu perikop di Masa dan di Meriba. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa umat Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir membutuhkan pimpinan dan kebutuhan hidup mereka selama mereka mengembara di padang gurun. Sebab adalah sesuatu hal yang mustahil bangsa Israel dapat memenuhi dengan diri mereka sendiri. Allah telah berjanji untuk memimpin mereka pada siang hari, yaitu melalui tiang awan, dan pada malam hari dalam tiang api. Kemanapun mereka pergi, Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Allah membawa Israel ke padang gurun Sin, ke suatu tempat yang bernama Mara, di mana tidak ada air yang bisa diminum. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa ajaibnya dengan membuat air yang pahit menjadi manis. Tantangan bangsa Israel berikutnya datang di padang gurun Sin, di mana orang Israel mengeluh tentang kekurangan makanan. Tuhan kembali menyediakan burung puyuh dan mana yang berlimpah bagi Israel. Kini kita melihat Israel sedang berada di Refidim, di mana sekali lagi tidak ada air untuk diminum oleh orang-orang itu. Mereka ada di sana sesuai dengan perintah dari Tuhan Allah mereka, yang seharusnya bangsa itu lakukan
adalah melihat kepada tongkat Musa untuk menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa bangsa itu menentang Musa dan berkata, "Berilah kami air agar kami dapat minum." Benar bahwa mereka haus, tetapi mereka telah mencobai Allah dengan bersungut-sungut kepada Musa. Oleh karena itu, Musa menamakan tempat itu Masa dan Meriba karena perselisihan orang-orang Israel dan karena mereka telah mencobai Tuhan. Mereka berkata, "Adakah Tuhan di antara kita?" Masa artinya dicobai, sedangkan Meriba memiliki arti pertengkaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kapankah Israel akan belajar untuk mempercayai Tuhan? Musa yang merasa frustrasi berseru, "Apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Mereka sebentar lagi akan melempari aku dengan batu." Sekali lagi Tuhan menjawab, "Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu karang di Horeb. Dan kamu akan memukul batu itu, dan air akan keluar darinya, sehingga orang-orang itu dapat minum." Musa menuruti perintah daripada Allah dan memukul batu itu. Air pun mengalir dan memuaskan dahaga bagi orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, batu yang dipukul adalah merupakan ilustrasi di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang Juru Selamat kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Paulus menulis, "Dan semua kita meminum minuman rohani yang sama, karena kita minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus." Dia dipukul Allah di kayu salib, di mana dia mati untuk kita. Dari batu karang ini yang dipukul demi kita, mengalir aliran air hidup yang menyembuhkan. Yesus berkata, "Barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber air di dalam dirinya yang memancar hingga pada kehidupan yang kekal. Jika ada yang haus, biarkanlah dia datang kepadaku dan minum daripadaku." Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwa Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang merupakan gunung batu kami, yang melaluinya kami meminum air kehidupan yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.